Innal hamdalillahi rabbil alamin ala ma sara'a minad din wa hadana ila siratihil mustabin wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala rasulil amin wal habibil makin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, al hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan kitab Yaqutun Nafis yang biasa kita baca di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, yaitu sampai kepada halaman 119. Aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Paling banyaknya masa nifas, darah yang keluar setelah melahirkan biasanya, dan paling sedikitnya masanya nifas, atau paling sedangnya masa nifas, atau paling panjangnya masa nifas. Nifas itu adalah adamul kharij adamil wilada atau agibal wilada. Darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Wa ma yakhruju qubailaha fayusamma talqan. Kalau orang sebelum melahirkan keluar darah itu namanya damut talaq, darah talak. Dan di sini disebutkan wa hadza in istamarra ma'aha wa hadara waqtu shalah ta'sibu wa tusalli li'annahu laysa haidan wala nifasan. Damut talak, sebelum melahirkan keluar darah, lalu darah talak tadi berlanjut sampai pada waktu salat, istamarra ma'aha, bersama melahirkan darahnya tetap keluar, maka itu namanya damut talak. Maka orang perempuan yang melahirkan darahnya tidak berhenti mulai sebelum melahirkan sampai melahirkan, maka dia wajib sholat, membalut maaf kemaluannya, lalu dia sholat. Karena darah yang berlanjut, damut talak yang berlanjut sebelum melahirkan sampai melahirkan itu bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Orang yang tidak boleh sholat itu apabila keluar darah haid atau keluar darah nifas. Yang kita ketahui bersama, mujibatul ghusl, yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. 3 laki dan perempuan sama. Yang pertama disebutkan iltiqail khitanin, berhubungan suami istri itu mewajibkan mandi besar. Apabila kemaluan sang suami masuk kepada kemaluan istrinya, itu mewajibkan mandi besar yang pertama. Yang kedua, keluarnya mani, inzalul mani. Yang ketiga adalah al-maut, orang yang mati itu juga wajib mandi. Karena maaf, orang itu merasakan terlalu enak itu bisa keluar mani, merasakan terlalu sakit, orang dicabut nyawa itu sangat sakit, juga keluar mani. Tiga-tiganya iltiqa'ul khitanin, inzalul mani, dan juga yang ketiga al-maut, ini wajib untuk laki-laki dan juga wajib bagi perempuan untuk mandi besar. Adapun yang 3 itu khusus untuk perempuan, wajib mandi besar apabila mengalami yang tiga itu. Yang pertama kita ketahui bersama al-haid, keluar darah haid, wal wilada, melahirkan walaupun tidak keluar darah. Yang ketiga adalah an-nifas. Selain itu perempuan tidak wajib mandi besar selain yang 6 ini. Kalau darah hanya 3, haid, nifas, wilada. Darah haid yaitu darah yang keluar tiap bulan sebagaimana sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua darah wilada, melahirkan. Yang
kita sebut pada saat ini, baik keluar darah ataupun tidak. Dan yang ketiga adalah darah nifas. Adapun damut tolak itu bukan darah haid, bukan darah nifas, makanya kalau berlanjut wajib sholat. Tapi maaf kemaluannya harus dibersihkan, dibalut agar tidak keluar darah, dan dia wajib sholat dengan membalut kemaluannya. Wa aqallun nifas majja, paling sedikitnya orang keluar darah nifas setelah melahirkan itu 1 kali keluar darah, majja, 1 kali lepehan. Wa walibu arba'una yauman, paling lamanya 40 hari. Wa aksaruhu sittuna yauman, biasanya 40 hari. Wa ghalibu arba'una yauman, biasanya 40 hari. Orang perempuan melahirkan biasanya keluar darah sampai 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyaknya 60 hari. Jadi orang yang keluar darah haid, orang keluar darah nifas atau melahirkan itu tidak wajib sholat dan haram apabila mengganti sholatnya. Wa yahrumu 'ala rujul mubasyaratul haid wan nufasa, sang suami haram bermesraan dengan istrinya dalam keadaan haid dan nifas. Fima baina surratiha wa rubbatiha, antara lutut dan pusar. Haram bermesraan antara suami dan istri dalam keadaan haid dan nifas dari lutut sampai ke pusatnya. Indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, itu madhab yang kita anut. Wa Malik wa Abi Hanifah. Ugalil Imam Ahmad wa Muhammad ibn al-Hasan wa badu al-akabiril Malikiyah, Imam Ahmad dan Imam Muhammad bin al-Hasan, dan sebagian pengikut ulama pembesar madhab Maliki, dan sebagian wa ba'du ashabi Syafi'i mengatakan yajusul istimna fima istimta, yajusul istimta fima dunal farji, dan mengatakan boleh walaupun haid suaminya istrinya haid, istrinya nifas, bermesraan dengan istrinya, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri. Menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah, selain jima yang dimaksud, mereka menafsirkan hadis Rasulullah seperti itu. Wa watul haid haramun bil ittifaq, istri dalam keadaan haid disetujui oleh sang suami berhubungan dalam keadaan haid secara kesepakatan ulama semuanya adalah haram. Wa huwa kabiratun, dan itu adalah dosa besar. Oleh sebab itu diperintahkan untuk orang yang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid untuk bersedekah. Wa hal yahrumu 'alal mar'a an tastamti'a birrajuli bima baina surra wa rubba. Kalau ada pertanyaan, kalau si perempuan apa menikmati suaminya antara pusar sampai lutut pada waktu dia haid. Tapi di situ dikatakan, Anda mengatakan lebih baik dihindari, takut tidak bisa mengontrol. Tapi wasawab kama qala ba'dul mutaakhirin, yang benar sebagaimana pendapat ulama-ulama belakangan, fi nadmil qiyas, untuk mengkiaskan, menganalogkan antakula kulla mata'na minhu mana'nahu minhu, semuanya lebih baik dihindari. Namnauha antal masahu bihi, kalau laki-laki juga tidak bisa menikmati bermesraan dengan istrinya antara pusar sampai lutut pada saat haid dan nifas, demikian juga istri hendaknya menghindari, dikhawatirkan sampai tidak mampu dan terjadi hubungan waliyadzubillah, yang biasanya kalau seorang istri berhubungan dengan suaminya dalam keadaan haid yang sangat mengerikan, biasanya anaknya bisa kena penyakit lepra, judam atau kusta, waliyadzubillah. Ini saran para ulama. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Ada seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'alahu anil qubla fi nahari Ramadan. Bagaimana hukumnya mencium pasangannya, istri mencium suami atau suami mencium istri di bulan Ramadan. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah tanya seperti itu. Hal lizawaj ayyuqabbila imra'atahu fi nahari Ramadan. Bolehkah seorang suami mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan? Maka Rasulullah mengatakan la tuqabbil. Tidak, kamu tidak boleh mencium istrimu di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Namun wajah rajulun akhar, datang laki-laki yang lain, wasalahu soal, menanyakan kepada Rasul dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka antuqabbila, boleh kamu mencium. Hadza ma'nal hadis, fa kafa najma'u bainal hadisain. Yang pertama, izin mencium istrinya dilarang oleh Rasulullah. Penanya yang kedua, boleh mencium istrinya. Ternyata setelah diteliti dari segi hadis, kana sa'il al-awwalu syaban qawiyul bunya. Pertama, yang izin untuk mencium istrinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan itu seorang pemuda yang sangat kuat, yang nafsunya masih tinggi. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Dikhawatirkan nanti terjadi hubungan suami istri di bulan Ramadan pada saat berpuasa, dan itu dosa besar. Adapun yang kedua, yang datang kepada Rasulullah orang tua, la hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi firasati anna syaba qad yaqau fil mahdhur wa amma syai' fala yaqau fihi. Setelah diperhatikan, kalau yang muda ini bahaya kalau diizinkan untuk mencium istrinya. Bisa-bisa nanti berhubungan dengan istrinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, dan itu dosa besar. Adapun diperhatikan yang tua ini tidak mungkin. Dia hanya mencium istrinya karena sayangnya, insya Allah tidak bangkit syahwatnya dan tidak bisa membatalkan puasanya. Maka diizinkan yang kedua, yang tua ini. Wa hadza halu aula binnas, dan ini kebanyakan keadaan manusia. Yang muda lebih baik menghindari, kalau yang tua diizinkan kalau dia mampu menahan nafsunya. Tapi walaupun tua tapi tidak bisa menahan nafsu, ya lebih baik dihindari. Lakin qad yakunu ba'da syuyu aqwa min ba'di syab. Karena kenyataannya biasanya kadangkala orang tua itu lebih syahwatnya lebih tinggi daripada anak muda. Orang tua yang semacam ini menghindari mencium istrinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga tentunya berhubungan bermesraan dengan istrinya antara pusar dan lutut. Selain itu boleh, karena dikhawatirkan tidak mampu menahan diri, terjadi hubungan suami istri dan haram hukumnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah kedatangan seorang anak muda bertanya kepada Imam Syafi'i. Anak muda ini menulis di kertas, tapi mau ditanyakan kepada Imam Syafi'i malu. Dia mau menyerahkan kepada Imam Syafi'i malu. Ada yang mengatakan menyuruh orang untuk menyerahkan kepada Imam Syafi'i. Pertanyaan yang ada dalam tulisannya itu, sa'altul fatal makkiyah hal fi tazawurin wa dhammati mustaqil fuadi junahu. Ada riwayat menyebut sa'altul mufti al-Makki. Dia mengatakan seperti itu. Saya bertanya kepada mufti Mekah, Al-Imam Syafi'i yang dimaksud. Tatkala seorang pengantin baru yang baru kawin bertemu dengan istrinya, apakah boleh dia memeluk istrinya dalam keadaan mengobati rasa rindu kepada sang istri? Maka Imam Syafi'i tanpa membaca pertanyaan yang ada dalam kertas itu, beliau langsung menjawab, qala ma'adallahi ayyudhibat tuga talasuku akbadin bihinna jirahu. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berpelukannya seorang yang rindu kepada istrinya, seorang anak muda
yang rindu kepada istrinya, yang memeluknya bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, dan dia mampu menahan diri, tidak mungkin saya mengatakan orang yang rindu seperti itu dan menciumnya bukan karena nafsu, tidak mungkin saya mengatakan ayyudhibat tuqa, bisa menghilangkan rasa takwa, artinya bisa membatalkan puasa. Yang dimaksud daripada jawab Imam Syafi'i, anak muda yang seperti ini, dan kebetulan yang bertanya adalah seorang Bani Hashim, anak muda ini boleh karena dia mencium bukan karena nafsu, tapi karena sayang kepada istrinya yang baru berkemanten baru. Wal jima' waqtal haid mudirrun, di kitab Syarah Yakun Nafis disebutkan berhubungan suami istri pada saat istri dalam keadaan haid itu sangat berbahaya. Wala syakka fi dzalik, dan itu tidak diragukan. Wa qad akhta'a man za'ama anna laysa fihi madarratun, yang mengatakan tidak berbahaya itu pendapat yang salah. Wa huwa ay al-jima' syawiratun indal Hanabilah, berhubungan suami istri pada saat istrinya haid atau nifas menurut madhab Hambali itu dosa, tapi dosa kecil. Tapi wa kabira inda Syafi'i lil amidil alim, menurut madhab Syafi'i dosa besar bagi orang yang tahu dan sengaja, dan kafarahnya menebusnya adalah bersedekah dengan 1 dinar. Kalau di awal haidnya 7 hari, 1 hari, 2 hari sampai 3 hari, berarti 1 dinar kalau dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Kalau di akhir-akhir haidnya 6 hari, seumpamanya hari ke-5 dan ke-6, berarti separuh dinar hukumannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada, dan setiap kamu melakukan kesalahan, termasuk berhubungan dengan istri dalam keadaan haid istrinya, itu kesalahan besar dalam madhab Syafi'i. Maka tatkala kamu melakukan dosa seperti itu, hendaknya diikuti dengan kebaikan, yaitu sedekah dengan 1 dinar. Insyaallah dosa itu akan diampunkan oleh Allah. Yang paling tidak, kalau nanti terjadi hubungan suami istri dan bercampur darahnya haidnya dengan mani si istri dan mani suami, jadi anak, insyaallah diselamatkan oleh Allah berkat sedekah, tidak menjadi anak yang kusta atau lepra yang disebutkan tersebut. Wasabiquna yaqulun, para ulama terdahulu mengatakan, idza hamalatil mar'atu min jima'in fi ayyami haidiha, ini risiko yang paling kecil. Jika seorang perempuan hamil dan hamilnya pada saat dia berhubungan pada waktu dia haid, ini risiko yang paling kecil. Ya'til walad ahwal, anaknya pasti juling. Ini risiko yang paling kecil. Laginal atibba yaqulun innal mar'al haid la tahmil. Tapi dokter mengatakan orang perempuan haid itu tidak hamil. Tapi ternyata ada beberapa kejadian ulama menyebutkan, dan kita bisa lihat ada di samping kita, bisa anak kita, bisa istri kita, bisa saudara kita. Kadangkala di antara mereka haid pun bisa hamil. Wa katsiru minal waqa'i qad ta'ti ala khilafil adah. Banyak kejadian ternyata bisa hamil tidak sesuai dengan yang dikatakan tadi. Wa yusammunaha qillatan min qillatit tabi'ah. Wa in kataballahu syai'an yatimu, apapun yang ditentukan oleh Allah, haid bisa hamil. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bahkan yang lebih mengerikan, ada ancaman daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid, dikhawatirkan anaknya menjadi orang munafik, menjadi yang ingkar kepada ajaran Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasanya di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam ya'rif itrati wal ansar fa huwa li ahadi thalath. Orang yang kurang ajar kepada para habaib,
itrah, keturunan Nabi dan sahabat itu kemungkinannya antara tiga. Yang pertama dia munafik, imma linifakin. Yang kedua imma lizunya, dia hasil hubungan zina. Lalu bagaimana seseorang yang kawinnya sah tapi dikatakan hasil hubungan zina? Dikatakan oleh para ulama, iya, hasil hubungan sah suami istri, tapi sang suami telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Itu kan tidak boleh berhubungan. Sang istri seharusnya dicerai, kawin lagi dengan laki-laki yang lain, baru boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Ini tidak melakukan cerai 3 kali, tapi sang suami tetap berhubungan dengan dia. Ini bisa jadi anaknya nanti anti habaib, anaknya anti para sahabat. Ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas pada saat ini. Yang ketiga ialah risikonya apabila berhubungan dengan istri dalam keadaan haid, maka kalau jadi anak, di samping risiko juling, di samping risiko lepra atau kusta, saya pun remotura, daging juga, di samping risiko itu, tapi juga risiko yang berikutnya yang lebih mengerikan, bisa jadi anak kita ingkar atau memusuhi para sahabat dan memusuhi para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu fikih yang kita baca pada malam ini. Innal hamdalillahi rabbil alamin ala ma sara'a minad din wa hadana ila siratihil mustabin. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa azzama ala rasulil amin wal habibil makin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, al hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan kitab Yaqutun Nafis yang biasa kita baca di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, yaitu sampai kepada halaman 119. Aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Paling banyaknya masa nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, biasanya, dan paling sedikitnya masanya nifas, atau paling sedangnya masa nifas, atau paling panjangnya masa nifas. Nifas itu adalah adamul kharij, adamil wiladah, atau agibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Wa ma yakhruju kubailaha fayusamma talqan. Kalau orang sebelum melahirkan keluar darah itu namanya damut tolak, darah tolak. Dan di sini disebutkan wa hadza in istamarra ma'aha wa hadara waqtu shalah ta'sibu wa tusalli li'annahu laysa haidan wala nifasan. Damut tolak sebelum melahirkan keluar darah, lalu darah tolak tadi berlanjut sampai pada waktu sholat, mustamurra ma'aha, bersama melahirkan darahnya tetap keluar, maka itu namanya damut tolak. Maka orang perempuan yang melahirkan darahnya tidak berhenti mulai sebelum melahirkan sampai melahirkan, maka dia wajib sholat, membalut maaf kemaluannya, lalu dia sholat. Karena darah yang berlanjut, damut tolak yang berlanjut sebelum melahirkan sampai melahirkan itu bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Orang yang tidak boleh sholat itu apabila keluar darah haid atau keluar darah nifas. Yang kita ketahui bersama, mujibatul ghusl, yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. 3 laki dan perempuan sama,
Yang pertama disebutkan iltiqa'il khitanin, berhubungan suami istri itu mewajibkan mandi besar. Apabila kemaluan sang suami masuk kepada kemaluan istrinya, itu mewajibkan mandi besar yang pertama. Yang kedua, keluarnya mani, inzalul mani. Yang ketiga adalah al-maut, orang yang mati itu juga wajib mandi. Karena maaf, orang itu merasakan terlalu enak itu bisa keluar mani, merasakan terlalu sakit, orang dicabut nyawa itu sangat sakit, juga keluar mani. Tiga-tiganya iltiqa'ul khitanin, inzalul mani, dan juga yang ketiga al-maut, ini wajib untuk laki-laki dan juga wajib bagi perempuan untuk mandi besar. Adapun yang tiga itu khusus untuk perempuan, wajib mandi besar apabila mengalami yang tiga itu. Yang pertama kita ketahui bersama al-haid, kalau darah haid, wal wilada, melahirkan walaupun tidak keluar darah. Yang ketiga adalah an-nifas. Selain itu perempuan tidak wajib mandi besar selain yang 6 ini. Kalau darah hanya 3, haid, nifas, wilada. Darah haid yaitu darah yang keluar tiap bulan sebagaimana sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua darah wilada, melahirkan, yang kita sebut pada saat ini baik keluar darah ataupun tidak. Dan yang ketiga adalah darah nifas. Adapun damut tolak itu bukan darah haid, bukan darah nifas, makanya kalau berlanjut wajib sholat. Tapi maaf, kemaluannya harus dibersihkan, dibalut agar tidak keluar darah, dan dia wajib sholat dengan membalut kemaluannya. Wa aqallun nifas majja, paling sedikitnya orang keluar darah nifas setelah melahirkan itu 1 kali keluar darah, majja, 1 kali lepehan. Wa walibu arba'una yauman, paling lamanya 40 hari. Wa aksaruhu sittuna yauman, biasanya 40 hari. Wa ghalibu arba'una yauman, biasanya 40 hari. Orang perempuan melahirkan biasanya keluar darah sampai 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyaknya 60 hari. Jadi orang yang keluar darah haid, orang keluar darah nifas atau melahirkan itu tidak wajib sholat dan haram apabila mengganti sholatnya. Wa yahrumu 'ala rujul mubasyaratul haid wan nufasa, sang suami haram bermesraan dengan istrinya dalam keadaan haid dan nifas. Fima baina surratiha wa rukbatiha, antara lutut dan pusar. Haram bermesraan antara suami dan istri dalam keadaan haid dan nifas dari lutut sampai ke pusatnya. Indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, itu madhab yang kita anut. Wa Malik wa Abi Hanifah. Ugalil Imam Ahmad wa Muhammad ibn al-Hasan wa badu al-akabiril Malikiyah, Imam Ahmad dan Imam Muhammad bin al-Hasan dan sebagian pengikut ulama pembesar madhab Maliki, dan sebagian wa ba'du ashabi Syafi'i mengatakan yajusul istimna fima istimta, yajusul istimta fima dunal farji, dan mengatakan boleh walaupun haid suaminya istrinya haid, istrinya nifas, bermesraan dengan istrinya, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri. Menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah, selain jima yang dimaksud, mereka menafsirkan hadis Rasulullah seperti itu. Wa watul haid haramun bil ittifaq, istri dalam keadaan haid disetujui oleh sang suami berhubungan dalam keadaan haid secara kesepakatan ulama semuanya adalah haram. Wa huwa kabiratun, dan itu adalah dosa besar. Oleh sebab itu diperintahkan untuk orang yang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid untuk bersedekah. Wa hal yahrumu
alal mar'a antastamti'a birrajuli bima baina surra wa rubba. Kalau ada pertanyaan, kalau si perempuan apa menikmati suaminya antara pusar sampai lutut pada waktu dia haid. Tapi di situ dikatakan, Anda mengatakan lebih baik dihindari, takut tidak bisa mengontrol. Tapi wasawab kama qala ba'dul mutaakhirin, yang benar sebagaimana pendapat ulama-ulama belakangan, fi nadmil qiyas, untuk mengkiaskan, menganalogkan antakula kulla mata'na minhu mana'nahu minhu, semuanya lebih baik dihindari. Namnauha antal masahu bihi, kalau laki-laki juga tidak bisa menikmati bermesraan dengan istrinya antara pusar sampai lutut pada saat haid dan nifas, demikian juga istri hendaknya menghindari, dikhawatirkan sampai tidak mampu dan terjadi hubungan waliyadzubillah yang biasanya kalau seorang istri berhubungan dengan suaminya dalam keadaan haid yang sangat mengerikan, biasanya anaknya bisa kena penyakit lepra, judam atau kusta waliyadzubillah. Ini saran para ulama. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'alahu anil qubla fi nahari Ramadan. Bagaimana hukumnya mencium pasangannya, istri mencium suami atau suami mencium istri di bulan Ramadan. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah tanya seperti itu. Hal lizawaj ayyukabbila imra'atahu fi nahari Ramadan, bolehkah seorang suami mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan? Maka Rasulullah mengatakan la tukabbil, tidak, kamu tidak boleh mencium istrimu di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Namun wajah rajulun akhar, datang laki-laki yang lain, wasalahu su'al, menanyakan kepada Rasul dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka antugabbila, boleh kamu mencium. Hadza ma'nal hadis, fa kafa najma'u bainal hadisain. Yang pertama, izin mencium istrinya dilarang oleh Rasulullah. Penanya yang kedua, boleh mencium istrinya. Ternyata setelah diteliti dari segi hadis, kana sa'il al-awwalu syaban qawiyul bunya. Pertama, yang izin untuk mencium istrinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan itu seorang pemuda yang sangat kuat, yang nafsunya masih tinggi. Makanya dilarang oleh Rasulullah, dikhawatirkan nanti terjadi hubungan suami istri di bulan Ramadan pada saat berpuasa, dan itu dosa besar. Adapun yang kedua, yang datang kepada Rasulullah orang tua, la hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi firasatih anna syaba qad yaqau fil mahdhur wa amma syai' fala yaqau fihi. Setelah diperhatikan, kalau yang muda ini bahaya kalau diizinkan untuk mencium istrinya, bisa-bisa nanti berhubungan dengan istrinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, dan itu dosa besar. Adapun diperhatikan yang tua ini tidak mungkin, dia hanya mencium istrinya karena sayangnya, insya Allah tidak bangkit syahwatnya dan tidak bisa membatalkan puasanya, maka diizinkan yang kedua, yang tua ini. Wa hadza halu aula binnas, dan ini kebanyakan keadaan manusia. Yang muda lebih baik menghindari, kalau yang tua diizinkan kalau dia mampu menahan nafsunya. Tapi walaupun tua tapi tidak bisa menahan nafsu, ya lebih baik dihindari. Lakin qad yakunu ba'da syuyu aqwa min ba'di syab, karena kenyataannya biasanya kadangkala orang tua itu lebih syahwatnya lebih tinggi daripada anak muda. Orang tua yang semacam ini menghindari mencium istrinya dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga tentunya berhubungan bermesraan dengan istrinya antara pusar dan lutut. Selain itu boleh, karena dikhawatirkan tidak mampu menahan diri, terjadi hubungan suami istri dan haram hukumnya.
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah kedatangan seorang anak muda bertanya kepada Imam Syafi'i. Anak muda ini menulis di kertas tapi mau ditanyakan kepada Imam Syafi'i malu. Dia mau menyerahkan kepada Imam Syafi'i malu. Ada yang mengatakan menyuruh orang untuk menyerahkan kepada Imam Syafi'i. Pertanyaan yang ada dalam tulisannya itu, Sa'altul fatal makkiyah hal fi tazawurin wa dhammati mustaqil fuadi junahu. Ada riwayat menyebut Sa'altul mufti al-Makki. Dia mengatakan seperti itu. Saya bertanya kepada mufti Mekah, Al-Imam Syafi'i yang dimaksud. Tatkala seorang pengantin baru yang baru kawin bertemu dengan istrinya, apakah boleh dia memeluk istrinya dalam keadaan mengobati rasa rindu kepada sang istri? Maka Imam Syafi'i tanpa membaca pertanyaan yang ada dalam kertas itu, beliau langsung menjawab, qala ma'adallahi ya ayyudhibat tuga talasuku akbadin bihinna jirahu. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berpelukannya seorang yang rindu kepada istrinya, seorang anak muda yang rindu kepada istrinya, yang memeluknya bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, dan dia mampu menahan diri. Tidak mungkin saya mengatakan orang yang rindu seperti itu dan menciumnya bukan karena nafsu. Tidak mungkin saya mengatakan ayyudhibat tuqa, bisa menghilangkan rasa takwa, artinya bisa membatalkan puasa. Yang dimaksud daripada jawaban Syafi'i, anak muda yang seperti ini, dan kebetulan yang bertanya adalah seorang Bani Hashim, anak muda ini boleh karena dia mencium bukan karena nafsu, tapi karena sayang kepada istrinya yang baru berkemanten baru. Wal jima' waqtal haid mudirrun. Di kitab Syarah Yakun Nafis disebutkan berhubungan suami istri pada saat istri dalam keadaan haid itu sangat berbahaya. Wala syakka fi dzalik, dan itu tidak diragukan. Wa qad akhta'a man za'ama anna laysa fihi madarratun. Yang mengatakan tidak berbahaya itu pendapat yang salah. Wa huwa ay al-jima' syawiratun indal Hanabilah. Berhubungan suami istri pada saat istrinya haid atau nifas menurut madhab Hambali itu dosa, tapi dosa kecil. Tapi wa kabira inda Syafi'i lil amidil alim, menurut madhab Syafi'i dosa besar bagi orang yang tahu dan sengaja, dan kafarahnya menebusnya adalah bersedekah dengan 1 dinar. Kalau di awal haidnya 7 hari, 1 hari, 2 hari sampai 3 hari, berarti 1 dinar kalau dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Kalau di akhir-akhir haidnya 6 hari, seumpamanya hari ke-5 dan ke-6, berarti separuh dinar hukumannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada, dan setiap kamu melakukan kesalahan, termasuk berhubungan dengan istri dalam keadaan haid istrinya, itu kesalahan besar dalam madhab Syafi'i. Maka tatkala kamu melakukan dosa seperti itu, hendaknya diikuti dengan kebaikan, yaitu sedekah dengan 1 dinar. Insyaallah dosa itu akan diampunkan oleh Allah. Yang paling tidak, kalau nanti terjadi hubungan suami istri dan bercampur darahnya haidnya dengan mani si istri dan mani suami, jadi anak, insyaallah diselamatkan oleh Allah berkat sedekah, tidak menjadi anak yang kusta atau lepra yang disebutkan tersebut. Wasabiquna yaqulun, para ulama terdahulu mengatakan, idza hamalatil mar'atu min jima'in fi ayyami haidiha, ini risiko yang paling kecil. Jika seorang perempuan hamil dan hamilnya pada saat dia berhubungan pada waktu dia haid,
Ini risiko yang paling kecil. Ya'til walad ahwal, anaknya pasti juling. Ini risiko yang paling kecil. Laginal atibba yaqulun innal mar'al haid la tahmil. Tapi dokter mengatakan orang perempuan haid itu tidak hamil. Tapi ternyata ada beberapa kejadian ulama menyebutkan, dan kita bisa lihat ada di samping kita, bisa anak kita, bisa istri kita, bisa saudara kita. Kadangkala di antara mereka haid pun bisa hamil. Wa katsirun minal waqa'i qad ta'ti ala khilafil adah. Banyak kejadian ternyata bisa hamil tidak sesuai dengan yang dikatakan tadi. Wa yusammunaha qillatan min qillatit tabi'ah. Wa in kataballahu say'an yatimu, apapun yang ditentukan oleh Allah, haid bisa hamil. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bahkan yang lebih mengerikan, ada ancaman daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid, dikhawatirkan anaknya menjadi orang munafik, menjadi yang ingkar kepada ajaran Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasanya di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man lam ya'rif itrati wal ansar fa huwa li ahadi thalath." Orang yang kurang ajar kepada para habaib, itra, keturunan Nabi dan sahabat, itu kemungkinannya antara tiga. Yang pertama, dia munafik, imma linifakin. Yang kedua, imma lizunya, dia hasil hubungan zina. Lalu bagaimana seseorang yang kawinnya sah tapi dikatakan hasil hubungan zina? Dikatakan oleh para ulama, iya, hasil hubungan sah suami istri, tapi sang suami telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Itu kan tidak boleh berhubungan. Sang istri seharusnya dicerai, kawin lagi dengan laki-laki yang lain, baru boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Ini tidak melakukan cerai 3 kali, tapi sang suami tetap berhubungan dengan dia. Ini bisa jadi anaknya nanti anti habaib, anaknya anti para sahabat. Ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas pada saat ini. Yang ketiga ialah risikonya apabila berhubungan dengan istri dalam keadaan haid, maka kalau jadi anak, di samping risiko juling, di samping risiko lepra atau kusta, saya pun remotura, daging juga. Di samping risiko itu, tapi juga risiko yang berikutnya yang lebih mengerikan, bisa jadi anak kita ingkar atau memusuhi para sahabat dan memusuhi para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu fikih yang kita baca pada malam ini.